Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Parapadila dengan NIM 12320202030. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan filsafat pendidikan Islam sebagai ujian akhir semester. Untuk pertanyaannya yaitu, jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan Islam adalah studi yang mengkaji secara mendalam, sistematis, dan komprehensif tentang hakikat pendidikan dari perspektif agama Islam. Ia berupa menemukan landasan filosofi bagi praktik pendidikan yang melandasi Al-Quran dan Sunnah. Untuk ruang lingkupnya ini mencangkup ontologi, terus ada epistemologi, dan aksiologi. Singkatnya, ia membahas tentang apa dan mengapa pendidikan Islam itu ada, dan bagaimana cara melaksanakannya, dan untuk apa gitu. Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Untuk fungsi utamanya yaitu memberikan landasan filosofi dan arah yang jelas bagi praktik pendidikan Islam. Sebagai penentu arah, mengarahkan tujuan pendidikan agar sesuai dengan visi Islam untuk membentuk insan kamil. Untuk sebagai kriterianya, memberikan standar dan nilai-nilai untuk menilai relevansi dan keberhasilan suatu praktik pendidikan. Terus untuk solusinya itu memberikan kerangka berpikir untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan kontemporer dari perspektif Islam. Sebagai motivasi, ia mendorong inovasi dan mengembangkan dalam pendidikan Islam agar senantiasa relevan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan apa alasannya? Yang pertama ada aliran yang relevan yaitu realisme Islam dan progresisme Islam. Alasannya yaitu sangat relevan untuk menekankan pentingnya penguasaan ilmu, pengetahuan yang objektif dan aplikatif. Dalam era disrupsi informasi, kemampuan berpikir kritis dan memahami realitas secara ilmiah sangat dibutuhkan, yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Relevan untuk mendorong pendidikan yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kreativitas, dan pembelajaran berbasis proyek. Ini tuh penting untuk menyiapkan generasi yang adaptif, inovatif, dan mampu berkontribusi nyata dalam masyarakat yang kompleks. Terus pertanyaan yang keempat ada, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Untuk filsafat pendidikan Islam yaitu sama dengan jawaban yang nomor 1, yaitu pentingnya sebagai fondasi ideologi, memastikan bahwa praktik pendidikan tidak menyimpang dari ajaran Islam, terus membentuk karakter muslim yang utuh. Dalam pengembangan kurikulum, memberikan pedoman dalam merancang kurikulum yang holistik, mengintegrasi ilmu yang nakli dan akli. Terus peningkatan kualitas pendidik, membekali pendidik dengan pemahaman mendalam tentang tujuan dan metode pendidikan Islam sehingga mampu menjadi teladan. Dalam menghadapi tantangan, memberikan kerangka untuk menganalisis dan menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi dari sudut pandang Islam itu sangat kompleks. Yang kelima ada, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Untuk penjelasannya, menekankan pada ajaran abadi dan universal dalam Islam yang menjadi sumber kebenaran dan nilai. Pendidikan bertujuan untuk mewariskan nilai luhur dan pengetahuan esensial. Untuk tokohnya yaitu
ada Al-Ghazali. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan Peneriasmi, pemikirannya tentang ilmu nakli dan akli serta etika sangat sejalan. Terus ada idealisme Islam. Penjelasannya yaitu mengedepankan peran akal dan gagasan sebagai penentu realitas. Pendidikan bertuju mengembangkan potensi akal dan spiritual peserta didik untuk mencapai kebenaran ilahi. Ada dari tokoh Ibnu Sina yaitu konsep akal, faal, dan pengembangan rasionalisme. Nah, realisme Islam yaitu mengedepankan realitas objektif dan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Nah, pendidikan berorientasi pada penguasaan ilmu, pengetahuan alam, dan sosial, serta keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan. Yang ketiga ada dari tokoh Ibnu Rushdi dengan penekanan pada observasi dan eksperimen serta harmonisasi akal dan wahyu. Secara filosofi, apa keunggulan? Nah, pertanyaan yang keenam itu apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, keunggulan utamanya yaitu integrasi ilmu dan moral spiritual. Secara detailnya yaitu holistik atau duniawi. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kesuksesan duniawi, tetapi juga pada persiapan kehidupan akhirat, membentuk manusia seutuhnya gitu. Kalau pendidikan Barat cenderung sekuler dan fokus pada aspek duniawi. Nah, basis secara tauhidnya yaitu seluruh disiplin ilmu dipandang sebagai manifestasi kekuasaan Allah, menumbuhkan rasa syukur dan ketaatan. Kalau pendidikan Barat seringkali bebas dari nilai yang mengedepankan rasionalisme semata gitu. Tuh, dalam segi akhlak sebagai viral, pembentukan akhlak mulia menjadi inti pendidikan, bukan hanya sebagai perlengkap. Nah, ini menghasilkan individu yang berintegrasi dan bertanggung jawab. Tujuan insan kamil yaitu mengarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam? Nah, menurut pandangan saya sangat esensial ya, dan merupakan keniscayaan. Integrasi adalah kunci untuk menghasilkan generasi yang kompetensi secara ilmiah dan kokoh secara spiritual. Alasannya yaitu Islam memandang Al-Quran atau wahyu sebagai sumber kebenaran, namun juga mendorong penggunaan akal untuk memahami alam semesta, keduniaannya saling melengkapi. Terus menciptakan kebulatan ilmu, yaitu menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, menunjukkan bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Untuk menjawab tantangan yang modern itu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompleksitas dunia modern dengan pemahaman yang utuh tentang sains dan nilai-nilai Islam. Untuk membangun peradaban, integrasi ini penting untuk membangun kembali peradaban Islam yang maju seperti masa keemasan Islam yang merupakan pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan yang ke-8, di mana posisi Allah dalam pendidikan Islam? Nah, posisi Tuhan atau posisi Allah adalah sentral dan sumber segala sesuatu dalam pendidikan Islam. Detail posisinya yaitu tujuan akhir ya. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, dan mencapai ridhonya. Semua ilmu pengetahuan baik nakli maupun akli bersumber dari Allah.
Di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Nah, pertanyaan nomor 8 ini yaitu Tuhan atau Allah adalah sentral dan sumber segala sesuatu dalam pendidikan Islam. Nah, detail posisinya yaitu tujuan akhir pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah dan mencapai ridhonya. Untuk sumber pengetahuan, semua ilmu pendidikan baik nakli maupun akli bersumber dari Allah. Penciptaan dan pemeliharaannya. Allah adalah pencipta alam semesta dan manusia yang menentukan pitah dan potensi manusia untuk dididik. Nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam pendidikan ditentukan oleh syariat Allah. Nah, kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah mendorong pendidik dan peserta didik untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, ada 9 yaitu apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Nah, menurut pandangan saya, alam adalah ciptaan Allah yang merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya. Kaitannya dengan pendidikan Islam yaitu alam adalah laboratorium dan objek studi yang tak terbatas. Mempelajari alam adalah cara untuk mengenal Allah dan mengagumi ciptaannya. Nah, fenomena alam memberikan inspirasi dan pelajaran tentang hukum-hukum Allah atau sunatullah. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan melestarikan alam dengan bijak, yang merupakan bagian dari ibadah. Nah, melalui observasi dan relevansi atas alam, keimanan seseorang dapat diperkuat. Untuk pertanyaan nomor 10, yaitu jelaskan tentang hakikat pendidik serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, pendidik dalam Islam itu bukan hanya pengajar ilmu, tetapi juga murabbi, terus mu'alim dan mu'adib. Nah, mereka adalah teladan uswatun hasanah yang berperan mentransformasi peserta didik secara holistik. Mengajar semata-mata karena Allah, bukan karena motif duniawi. Menguasai ilmu yang diajarkan, baik ilmu agama maupun umum. Terus menjadi teladan dalam perkataan maupun perbuatan. Terus menghadapi beragam karakter peserta didik dengan kesabaran dan kasih sayang. Terus memperlakukan semua peserta didik secara setara itu. Jadi tidak dibanding-banding. Nah, terus mengembangkan diri yang inovatif dalam metode pengajaran. Memiliki semangat yang membimbing peserta didik menuju kebaikan dan kebenaran Islam. Baik, sekian jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga jawabannya tepat ya. Maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.